kita akan membahas mengenai lembaga perwakilan. Sehubungan dengan hukum kelembagaan negara, maka pertanyaan penting dalam rangka pembahasan ini adalah bagaimanakah organisasi lembaga perwakilan rakyat itu dilembagakan? Atau dengan kata lain, bagaimana watak dari struktur lembaga perwakilan itu? Lembaga perwakilan itu, nama yang paling populer adalah parlemen. Dan kita akan menegaskan di sini sebagai ruang lingkup pembahasan, karakter dari lembaga perwakilan yang didiskusikan di sini adalah parlemen bikameral. Apa itu parlemen bikameral? A bicameral parliament or legislature is one in which two assemblies share legislative power. Sebuah parlemen atau legislasi bikameral merupakan struktur parlemen yang meliputi dua badan yang berbagi kekuasaan tentang pembentukan undang-undang atau legislatif. Di seluruh dunia ini ada 80 negara yang menjalankan parlemen bikameral. Pada pemahaman yang paling umum, parlemen bikameral dijalankan kebanyakan di negara-negara federal yang ukurannya besar dan menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Sementara parlemen unikameral cenderung dijalankan di negara kesatuan, luas wilayahnya kecil, dan menjalankan sistem parlementer. Mengapa kemudian di samping parlemen unikameral ada keinginan di negara-negara tertentu untuk menjalankan parlemen bikameral? Karena dengan menjalankan parlemen bikameral itu akan didapat beberapa keuntungan. Yang pertama, keterwakilan pemerintahan subnasional atau pemerintahan lokal. Yang kedua, Kamar Parlemen yang kedua itu akan bertindak sebagai badan pemeriksa dan penelaahan ahli terhadap isu-isu tertentu sebagai materi undang-undang yang dibahas oleh Kamar pertama. Yang ketiga, akan memberikan pengawasan demokratis lebih lanjut atas kekuasaan majelis rendah. Majelis rendah, Kamar pertama, First Chamber, atau Lower House itu adalah sebutan untuk apa yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu perwakilan partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Sementara Kamar kedua atau Second Chamber atau Upper House atau Majelis Tinggi adalah kelembagaan perwakilan non-politik. Misalnya, berdasarkan perwakilan fungsional, berdasarkan perwakilan teritorial, berdasarkan perwakilan kelompok minoritas tertentu, dan sebagainya. Tapi rendah dan tinggi di sini bukan istilah untuk menyatakan bahwa kewenangan yang satu lebih tinggi daripada kewenangan yang lain. Itu hanya masalah asal-usul sejarah saja, di mana Kamar pertama ya DPR, lembaga perwakilan itu merupakan perwakilan politik, dan yang kedua itu perwakilan non-politik. Lalu keuntungan yang keempat dengan membangun parlemen bikameral adalah memberikan perwakilan untuk berbagai kepentingan sosial ekonomi atau etnis budaya minoritas. Tetapi beberapa negara menjalankan sistem unikameral dengan pertimbangan lebih murah, lebih sederhana, dan lebih efisien karena sistem pengambilan keputusan dijalankan oleh satu kelembagaan parlemen saja. Hanya ada satu DPR yang membentuk undang-undang. Keuntungan yang kedua adalah menghindari duplikasi dan kebuntuan. Dari pengalaman di banyak negara, misalnya, manakala antara majelis rendah dan majelis tinggi memiliki kekuatan yang sama dalam membentuk undang-undang,
sudah barang tentu, bukan saja saling mengimbangi, tetapi juga bisa menyebabkan deadlock. Keuntungan yang ketiga adalah tanggung jawab yang terpusat. Undang-undang sebagai produk legislatif itu tanggung jawabnya DPR, tidak dari perwakilan yang lain. Selanjutnya, keuntungan berikutnya adalah check and balances dari bicameralisme. Sebetulnya, artinya kontrol terhadap DPR itu bisa diperoleh atau dilakukan dari lembaga lain tanpa harus membentuk struktur tersendiri sebagai bagian dari kamar parlemen. Dalam sistem bikameral, parlemen memiliki dua majelis yang melaksanakan semua fungsi parlemen, baik fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi. Tentu harus digarisbawahi, ini adalah dalam tataran teoritis. Nanti kalau sudah masuk dalam konstitusi, menjadi bagian hukum kelembagaan, akan terjadi perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Demikian juga struktur fungsi dari masing-masing majelis itu juga tidak akan sama. Dalam sistem bikameral ini terdapat upaya dekonsentrasi kekuasaan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan pembuatan undang-undang dengan membentuk dua majelis yang biasanya disebut majelis rendah dan majelis tinggi. Perhatikan, tadi sudah menyampaikan definisi dari kelembagaan ini. Meskipun demikian, sebuah parlemen walaupun terdiri dari dua kamar, kewenangan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada salah satu kamar. Itu kemungkinan pertama yang masuk menjadi aturan konstitusi. Atau manakala kedua kamar parlemen sama-sama berkuasa untuk membentuk undang-undang, ada perbedaan kategori undang-undang yang bisa dibentuk. Umpamanya di Amerika Serikat, House of Representatives (DPR) itu berwenang membentuk undang-undang tentang APBN, tapi Senat tidak. Senat sebaliknya berwenang membentuk undang-undang hubungan luar negeri misalnya, tapi kewenangan semacam itu tidak dilakukan oleh DPR. Tadi saya katakan sistem parlemen dua kamar pada umumnya diterapkan di negara-negara federal. Tetapi sekarang itu, dengan melihat perkembangan hukum tata negara kontemporer, cukup banyak negara-negara kesatuan yang menerapkannya. Penerapan sistem parlemen dua kamar dalam negara federal didasarkan atas kenyataan bahwa negara federal terdiri atas negara-negara bagian. Sehingga dari sudut pandang legal formal dan ilmu negara, sesungguhnya kekuasaan asli, original power, itu melekat pada negara bagian. Oleh sebab itu, manakala terbentuk negara federal, negara serikat, ada pemerintah federal, ada pemerintah daerah, atau pemerintah negara bagian, maka masing-masing harus memiliki struktur parlemen sendiri-sendiri. Nah, kepentingan pemerintah negara bagian itu harus selalu dijaga, manakala urusan-urusannya diserahkan kepada pemerintah federal. Bagaimana cara menjaganya? Dengan undang-undang, dengan pengawasan, dengan kontrol yang menunjukkan kekuatan lokal. Ini dilembagakan dalam kamar kedua parlemen di tingkat federal. Menjadi bikameral, yang satu perwakilan politik, yang satu perwakilan negara bagian. Jadi, baik pada negara federal maupun negara kesatuan, kenapa dibentuk parlemen bikameral adalah untuk mengutuhkan sifat representasi yang terjadi di negara itu. Bukan saja keterwakilan politik, tapi juga keterwakilan non-politik. Struktur parlemen dua kamar dalam negara kesatuan terdiri dari satu kamar yang mewakili rakyat secara keseluruhan, political representation, dan satu lagi mewakili kepentingan daerah atau kepentingan-kepentingan non-politik lainnya. Saya sebutkan tadi di awal, misalnya perwakilan fungsional.
Ya, misalnya apa? House of Lords di Inggris itu mewakili kalangan bangsawan. Sebab secara sosiologis peranan monarki itu masih penting di negara Inggris. Misalnya mewakili kepentingan kelompok tertentu atau etnis minoritas. Ya, misalnya di Selandia Baru ada perwakilan suku Maori sebagai penduduk asli Selandia Baru. Namun demikian, sebagai sebuah materi konstitusi yang erat kaitannya dengan konfigurasi politik, sudah barang tentu kalau kita menelaah literatur, maka di dalam praktek kita jumpai bahwa pelembagaan bicameralisme ini bukan sesuatu yang statis ya. Bahkan dalam jangka pandang kalau diperhitungkan dengan tepat, maka nampak bahwa majelis kedua atau second chamber atau upper house, semacam senat, semacam Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, itu kecenderungannya semakin berkurang pengaruh dan kekuasaannya apabila dibandingkan dengan DPR. Hal ini dapat dilihat dari fakta beberapa kelembagaan majelis tinggi itu dihapus. Sejak akhir Perang Dunia Kedua misalnya, majelis tinggi telah dibubarkan di sejumlah negara, seperti Selandia Baru pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1953, Swedia, Islandia, Peru, dan Mauritania. Maroko adalah contoh langka karena memperkenalkan kamar kedua pada 1991, memperkenalkan yang namanya House of Councillor, ya semacam senat gitu. Pada tahun 92, Estonia memilih untuk tidak memperkenalkan kembali majelis tinggi ketika lepas dari kekuasaan Soviet. Sebuah referendum konstitusional berhasil mencegah pembubaran senat di Irlandia pada tahun 2013. Maroko pada akhirnya House of Councillor diperkenalkan lagi pada tahun 1996. Belgia dan Italia adalah contoh kasus yang lain. Di Belgia, Senat dibentuk pada tahun 1831. Namun sesudah amandemen konstitusi pada tahun 1993 dan 2014, Senat menjadi tidak berdaya, keanggotaannya lebih kecil, hanya dicalonkan oleh komunitas atau pemerintah lokal, tidak dipilih langsung. Di Italia juga seperti itu. Pada tahun 2016 berhasil diusulkan rancangan undang-undang yang menghapus kedudukan Senat. Tetapi kemudian gagal karena ditolak oleh rakyat melalui referendum. Apakah hanya negara-negara besar, negara federal yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas saja yang menjalankan parlemen bicameral? Mari kita lihat pada literatur. Di dalam praktek itu ada yang namanya mini state, negara kecil, ya, seperti Brunei, ya, seperti negara-negara di Kepulauan Pasifik dan seterusnya. Itu ya kira-kira yang penduduknya kurang dari 1 juta. Ya. Di Eropa ada Liechtenstein dan seterusnya. Pada tahun 1990-an ada 43 negara mikro atau mini state di seluruh dunia ini. 10 diantaranya menjalankan parlemen bicameral. Lalu sekarang, tolong digarisbawahi, ini data saya pada tahun 2018, ada 40 negara kecil. Tentu kita tidak melihat Bahrain, Siprus, Qatar, dan Swaziland. Mereka nggak masuk lagi dalam mini state ini karena jumlah penduduknya sudah semakin bertambah. Tapi menjelang tahun 2010 itu ada Montenegro yang diakui sebagai negara berdaulat, itu juga menjadi mini state. Nah, dari jumlah 40 negara pada tahun 2018 itu,
8 diantaranya menjalankan parlemen bicameral. Jadi kalau dihitung hampir seperlimanya. Ini membuktikan bahwa tidak hanya negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas saja, atau negara federal saja yang menjalankan parlemen bicameral ini. Tentu saja itu adalah performa kelembagaan yang nampak sebagai aturan dalam hukum tata negara. Negara kecil tadi, mini state tadi memang menjalankan parlemen bicameral, tapi secara politik bisa ditanyakan apakah betul ada devolusi kekuasaan. Dalam arti keberadaan mereka itu untuk menerima kekuasaan yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat. Ya, misalnya begini, negara Palau, ya, apakah menjalankan parlemen bicameral? Ya. Dan dia menjalankan devolusi kekuasaan, ada otonomi daerah, sehingga pemerintah lokal itu diwakili dalam struktur parlemen di tingkat pusat. Apakah negara Antigua Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bhutan, Grenada, Saint Lucia itu menjalankan bicameralisme? Iya. Tetapi mereka tidak melakukan devolusi politik, tidak ada otonomi daerah, kekuasaannya tersentral di pemerintah pusat. Jadi, kalaupun ada kamar kedua yang diharapkan menjadi representasi wilayah itu tidak berfungsi secara substantif. Ya. Negara Komoro, Kiribati, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vanuatu, apakah menjalankan parlemen bicameral? Tidak. Apakah mereka melaksanakan devolusi kekuasaan? Iya. Jadi, walaupun ada otonomi daerah, ada pelimpahan kekuasaan ke pemerintahan lokal, tapi tidak diwujudkan dalam bangunan struktur parlemen di tingkat pusat. Sebaliknya, ada Andorra, Brunei, dan seterusnya ya. Luxembourg, Liechtenstein, Maldives itu Maldiva, Monaco, Montenegro, dan seterusnya, termasuk Vatikan. Apakah parlemennya bicameral? Tidak. Apakah menjalankan devolusi kekuasaan? Juga tidak. Nah, ini jadi satu, kita melihat performa, yang kedua norma konstitusi, yang ketiga praktek politik sehubungan dengan devolusi kekuasaan. Nah, namun harus dipahami bahwa semua lembaga yang mengklaim sebagai negara demokratis itu menempatkan keberadaan Dewan Legislatif dan lembaga permusyawaratan yang dipilih melalui pemilu secara bebas dan kompetitif itu sebagai isu utama. Tetapi itu tadi, kalau hanya ada satu jenis perwakilan saja, maka kemungkinan terjadi dominasi dan sentralisasi kekuasaan, khususnya terkait pembentukan undang-undang, itu menjadi ancaman. Ya, sehingga ada tuntutan untuk membangun basis keterwakilan yang lebih luas lagi. Kemudian argumentasi yang lain adalah apakah bisa dijamin kalau hanya ada satu kamar parlemen, keputusannya tidak terburu-buru, undang-undang yang dihasilkannya berkualitas. Apakah memberi kesempatan yang longgar bagi aspirasi-aspirasi kelompok minoritas? Sehingga dengan alasan ini dibentuklah kamar kedua sebagai bagian dari kamar parlemen yang seringkali dengan komposisi, fungsi, dan kewenangan yang berbeda untuk melengkapi dan menyeimbangkan kamar yang sudah ada. Tetapi sebetulnya para ahli juga sudah memikirkan sesungguhnya kekhawatiran-kekhawatiran tadi tidak harus dijawab dengan membangun struktur parlemen yang kedua. Karena kinerja parlemen unikameral itu bisa dikontrol lewat beberapa cara. Yang pertama adalah melalui referendum atas usul minoritas anggota parlemen. Misalnya di Denmark. Karena undang-undang yang lahir di sana itu harus melalui voting.
Nah, yang kalah itu bisa mengajukan referendum atau diusulkan oleh sejumlah pemilih yang memenuhi syarat, misalnya di Latvia. Bahkan ada negara di mana presiden sebagai kepala negara yang sesungguhnya tidak real eksekutif itu bisa menantang produk DPR dengan menggunakan hak prerogatifnya mengusulkan referendum. Ini terjadi di Islandia. Kita lihat contoh lain. Ada saja kelompok-kelompok aspirasi masyarakat non-politik yang diperhatikan suaranya, misalnya mewakili kelompok grup, kelompok bisnis, atau kalangan profesi. Misalnya Prancis, Italia, dan Luxembourg. Bahkan kepala suku misalnya, itu diangkat di dalam satu chamber tertentu yang berfungsi sebagai badan penasihat terhadap DPR tersebut. Kemudian, representasi teritorial juga dicapai melalui pertemuan para kepala pemerintahan subnasional. Jadi di Kanada misalnya, dalam waktu-waktu tertentu, ya, ada pertemuan di antara Perdana Menteri dan Kepala Teritori Kanada. Ya, walaupun di sana itu struktur parlemennya bicameral, ada senat, tapi senat pun nampaknya tidak berfungsi dengan baik. Sehingga pengaruh politik dijalankan oleh para kepala pemerintahan lokal ini. Di Kosovo, suara dari kelompok etnis, komunal, atau linguistik, dan kelompok tradisional itu juga diperhatikan. Bahkan manakala DPR meloloskan sebuah undang-undang yang mengancam eksistensi mereka, kelompok ini bisa mengajukan veto. Tadi juga saya sebut misalnya di Selandia Baru, kalau ikut pemilu suku Maori itu tidak otomatis dipilih, maka ada kemungkinan dia terpinggirkan dari aspirasi pengambilan keputusan, sehingga sistem pemilunya direkayasa sedemikian rupa sehingga selalu ada kursi yang dicadangkan untuk kalangan pribumi tersebut di Selandia Baru. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mari kita sekarang membuka referensi atau literatur dan kita jadikan bahan yang disampaikan tadi sebagai dasar untuk melakukan diskusi. Terima kasih.